Permisi, Bu. Ya Bu, silakan masuk Bu. Selamat siang Bu. Selamat siang, Bu. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Begini, Bu. Saya ingin mengetahui tentang asuhan gizi, tentang ASI eksklusif, Bu. Oh, Ibu lagi menyusui ya Bu? Iya, Bu. Sebelumnya Bu, apakah kabar Ibu dan anak Ibu sehat? Akhir-akhir ini sehat, Bu. Baik Bu, kalau begitu sebelumnya perkenalkan Bu, nama saya Hertiana Panjaitan. Di sini saya sebagai ahli gizi. Mungkin pertama-tama Ibu bisa memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu Bu, dan menceritakan masalah gizi apa yang sedang Ibu alami. Baik, Bu. Yang pertama-tama perkenalkan, nama saya Ibu Felicia, Bu. Saya di sini mempunyai anak bayi berumur 1 bulan, Bu. Dan di sini saya ingin mengetahui, Bu, tentang pemberian gizi ASI eksklusif kepada bayi saya, Bu, karena saya itu akan mulai bekerja gitu, Bu, bulan depan gitu, Bu. Baik Bu, begitu ya Bu. Sebelumnya Ibu hebat sekali ya Bu, masih baru 1 bulan cuti, Ibu sudah mau bekerja lagi. Sehat-sehat ya Bu ya. Iya, Bu. Memang akhir-akhir ini badan saya mulai segar, Bu, dan sekarang ini saya ingin memenuhi kebutuhan sehari-hari saya, Bu. Iya Bu, betul sekali ya Bu. Sebelumnya apa boleh saya tahu pekerjaan Ibu Felicia apa? Baik, Bu. Saya itu bekerja di salah satu perusahaan di Jakarta, Bu, di bidang quality controlnya, Bu, dan saya bekerja dari siang sampai sore, Bu. Gitu ya Bu. Akhir-akhir ini kalau boleh tahu Ibu makanannya sering mengkonsumsi apa Bu? Saya itu suka makan sayur dan buah, Bu, dan kalau lauknya itu saya sering mengkonsumsi telur, daging, ayam, tahu, dan juga tempe, Bu. Oh begitu ya Bu. Ya. Baik Bu, dilihat dari apa yang Ibu konsumsi sebenarnya sudah cukup baik ya Bu. Namun sebelumnya saya mohon izin Bu memberikan pengetahuan terlebih dahulu agar Bu Felicia dapat melakukan pemberian ASI eksklusif ini dengan baik dan asupan Ibu juga dengan baik, yaitu dengan bekal pengetahuan dan tidak asal-asalan demi kebaikan Ibu ya Bu ya. Baik, Bu. Baik Bu, jadi seperti ini Bu. Memang cara menyusui yang paling tepat itu yang paling ideal juga adalah dengan cara meneteki bayi secara langsung Bu. Namun lihat dari kondisi Ibu sekarang kan sedang bekerja ya, ingin sebentar lagi akan bekerja ya Bu, dan masa cutinya akan habis. Nah, apalagi Ibu sekarang bekerjanya nantinya Ibu bekerja dari pagi sampai sore ya Bu ya. Tahu tentang bagaimana cara memerah ASI, menyimpan dan juga memberikan ASI selama Ibu bekerja Bu. Nah, selain itu Ibu, agar ASI yang Ibu hasilkan baik dan sesuai dengan kebutuhan Ibu dan juga anak, Ibu juga harus menjaga pola asupan dan konsumsi makanan Ibu. Nah, di sini saya memiliki leaflet Bu mengenai apa itu ASI dan tips dan cara pemberiannya sampai ke makanan yang direkomendasikan untuk memperlancar ASI Ibu. Sebelumnya, apakah Ibu sudah pernah mendapatkan edukasi gizi Bu tentang ASI eksklusif? Belum pernah, Bu. Saya kurang tahu tentang ASI eksklusif, Bu. Baik Bu, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin mengenai apa itu ASI eksklusif ya Bu. Nah, di sini Bu, apa itu ASI eksklusif Bu? ASI eksklusif itu merupakan ASI yang diberikan oleh Ibu tanpa makanan tambahan lain pada bayi usia 0-6 bulan Bu, yang artinya bayi tidak diberikan apa-apa selain makanan yang langsung diproduksi oleh Ibu melalui ASI, karena sumber gizi utama bayi adalah dari ASI Bu. Nah, jika bicara mengenai manfaat ASI eksklusif Bu, manfaat ASI eksklusif itu bagi bayi sendiri sebagai sumber gizi lengkap, meningkatkan daya tahan tubuh bayi, meningkatkan kecerdasan mental dan emosional yang stabil bagi bayi, dan juga meningkatkan risiko infeksi, penyakit, dan alergi Bu. Nah, bagi Ibu sendiri, manfaat ASI eksklusif itu yaitu mempercepat pemulihan kesehatan Ibu dan juga mengurangi risiko pendarahan dan kanker payudara. Terjalin kasih sayang antara Ibu dan juga bayi jika Ibu sering membuat ASI eksklusif. Nah,
Yang keempat itu mengurangi penyakit kardiovaskuler, Bu. Banyak sekali ya, Bu, ya manfaatnya. Nah, di sini, Bu, saya akan menerangkan, Bu, bagaimana makanan yang bergizi untuk ibu menyusui, Bu. Nah, sebelumnya, Bu, apakah ibu sudah tahu apa saja itu makanan bergizi untuk ibu menyusui? Belum tahu, Bu. Oh, Apa baik. itu, Bu? Ya, Bu. Di sini saya akan menjelaskannya terlebih dahulu ya, Bu. Nah, di sini ada kacang-kacangan, Bu. Contohnya kacang merah, kacang kenari, buah yang mengandung vitamin C dan antioksidan seperti jeruk, apel, alpukat, blueberry, dan juga stroberi. Nah, yang ketiga ada makanan pokok nasi seperti beras putih juga boleh, beras merah juga boleh, jagung, ubi atau singkong, dan juga gandum, Ibu. Nah, ada sayuran berwarna hijau juga, Bu, seperti bayam, selada, brokoli, daun katuk, dan banyak lagi sayuran yang berwarna hijau, Bu. Nah, lauk pauknya itu ibu lebih baik mengonsumsi ikan-ikanan, Bu, seperti ikan tuna, salmon, lele, daging ayam, telur, dan juga daging tahu dan tempe. Itu produk nabatinya, Bu. Nah, yang terakhir itu ada susu, Bu. Ibu boleh mengonsumsi susu sapi maupun susu kedelai, Bu. Nah, di sini, Bu, saya akan menjelaskan, Bu, bagaimana dampak jika ibu tidak memberikan ASI eksklusif kepada anak bayi ibu. Nah, dampak yang akan timbul itu jika bayi kekurangan ASI eksklusif akan terjadi pembengkakan payudara, Bu, yaitu pembendungan air susu karena adanya penyempitan duktus laktaferi oleh kelenjar-kelenjar yang tidak dikosongkan, Bu. Nah, ibaratkanlah ibu tidak memberikan ASI eksklusif kepada bayi ibu, maka akan terjadi pembengkakan payudara, Bu. Nah, pada leaflet ini, Bu, boleh Ibu bacakan, Bu, leafletnya, Bu. Ibu dapat melihat di sini, Bu, ada langkah-langkah pemberian ASI yang benar dan juga langkah-langkah persiapan untuk pemberian ASI eksklusif bagi ibu yang sedang bekerja, Bu. Nah, jika tadi saya sudah menjelaskan tentang makanannya, Bu, apakah dari leaflet ini Ibu membacakannya? Apakah masih ada pertanyaan, Bu, dari leaflet yang sudah Ibu bacakan? Atau ada yang membingungkan, Bu, dari situ? Kan ini saya setelah membaca tentang persiapan untuk ASI perah untuk ibu pekerja, dan ini, Bu, kan itu ASINya itu di apa ya kan, Bu, disimpan? Apakah itu nggak basi, Bu? Bagaimana sih penyimpanannya biar nggak apa gitu, Bu? Oh, baik, Bu, bagus sekali ya, Bu, pertanyaannya, Bu. Nah, jadi setelah Ibu memerah ASINya, Ibu bisa langsung memasukkan ke dalam wadah yang bisa ditutup rapat, Bu. Seperti contohnya botol minum, Bu, yang steril ya, Bu, agar ASI ibu tidak basi dan ibu bisa langsung memasukkannya ke dalam freezer, Bu. Namun pada saat ibu mengeluarkan ASI tersebut untuk diberikan kepada bayi, ibu tidak boleh menahannya lebih lama di luar, harus segera dikonsumsi, Bu, setelah cair, karena waktu bertahannya ASI di luar freezer itu hanya lebih dari 4 jam. Jika lebih dari itu, Bu, tidak boleh dikonsumsi lagi, Bu, karena sudah tidak baik untuk dikonsumsi, Bu. Nah, jika ingin memberikan ASI yang sudah diperah tadi ke bayi, Bu, ibu boleh menghangatkan ASI perahnya dengan air hangat dulu. Jika ASI perah beku, masukkan ke kulkas bagian bawahnya dulu, Bu, setidaknya 12-24 jam sebelum digunakan. Nah, hindari meletakkan ASI, Bu, di dalam freezer langsung atau suhu ruangan yang atau freezer yang tingkat kebekuannya itu tinggi, Bu. Nah, ASI perah yang sudah dikeluarkan jangan dimasukkan ke dalam freezer lagi, Bu. Artinya, ibu harus langsung memberikannya habis kepada si bayi, Bu. Nah, gunakan sendok atau gelas pipet untuk memberikan ASI perah, Bu. Hindari dot karena dapat menyebabkan bingung puting, Bu. Oke. Berarti saya nggak perlu lagi ya, Bu, khawatir tentang pemberian ASI eksklusif kepada bayi saya walaupun saya sedang bekerja ya, Bu? Betul sekali, Bu Felicia. Jangan sampai tidak memberikan ASI eksklusif kepada bayi ibu, karena bagaimanapun, Bu, sumber gizi bayi utama itu adalah dari ASI, Bu. Dan jika ibu memberikannya, terjalinlah kasih sayang antara ibu dan bayi ibu. Baik, Bu. Apakah masih ada yang
ingin Ibu tanyakan, Bu? Baik Bu, saya sudah mengerti Bu tentang bagaimana cara untuk penyimpanan ASI perah, langkah-langkah yang benar dan makanan yang bergizi untuk ibu menyusui Bu. Baik, terima kasih banyak juga ya Bu Felicia sudah berkonsultasi. Saya harap Ibu dan juga bayi Ibu sehat selalu ya Bu, dan Ibu tetap menjaga pola asupan makan seperti yang sudah direkomendasikan tadi. Terima kasih ya Ibu. Terima kasih Bu.